Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara seiman di mana saja Anda berada, dengan izin Allah Ta'ala aku mau bercerita membahas tentang utusan pemimpin yang dipasang Allah Ta'ala, juga pemimpin yang dipasang setan dajjal. Pemimpin yang dipasang Allah Ta'ala itu adalah mereka para nabi dan rasul, para sahabat, para tabiin. Intinya orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendakwakan agama, menegakkan agama, menjadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan manusia, yang mengajak menyuruh manusia berjalan di atas agama Allah Ta'ala secara istiqomah. Mereka itulah pemimpin yang dipasang Allah Ta'ala. Ada juga pemimpin yang dipasang setan dajjal, yakni mereka yang zalim, yang buruk. Pemimpin yang zalim itu bukan semata-mata mereka tidak perhatikan nasib rakyatnya. Itu kezaliman juga, cuma itu kezaliman yang secuil. Kezaliman terbesar itu adalah mereka yang menduakan agama Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala. Kenyataan terjadi sekarang ini bukan sekadar menduakan agama Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala, tapi malah agama Allah Ta'ala dikebelakangkan, aturan Allah Ta'ala dikebelakangkan. Yang dikedepankan, yang dinomor satukan adalah aturan nasional, aturan teknologi. Suatu aturan yang Allah Ta'ala tidak suruh buat, tidak suruh untuk diterapkan. Suatu aturan yang para nabi dan rasul tidak suruh buat, tidak suruh untuk diterapkan, tapi malah manusia memilih menerapkan, mengedepankan, menomorsatukannya. Sementara agama adalah aturan Allah Ta'ala yang ciptakan dunia, diturunkan untuk diamalkan, dijadikan aturan demi kemakmuran dunianya, demi kesejahteraan hamba-hambanya, demi keselamatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Tapi malah manusia mengkebelakangkannya. Itu suatu kezaliman. Zalim menjalimi diri sendiri, menjalimi rakyatnya. Di hari kiamat Allah Ta'ala akan tuntut, akan dimintai pertanggungjawabannya. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan tindak selama-lamanya. Itu sudah harga mati, tidak ada yang bisa ganggu gugat, tidak ada yang sebanding dengan Allah Ta'ala, tidak bisa lari dari tindakannya di akhirat nanti selama-lamanya. Di sini aku ceritakan ilham, penjelasan dari Allah Ta'ala untuk aku terkait Soekarno dan Jokowi. Karena masalah Soekarno Allah Ta'ala sudah jelaskan untuk aku dari aku kecil sampai tahun 97. Masalah Jokowi Allah Ta'ala sudah jelaskan untuk aku dari tahun 97, 2013 sampai 2018. Tapi di sini terutama aku ceritakan, aku bahas terkait Soekarno duluan. Soekarno itu dia suka menghalang-halangi Islam dengan alasan-alasan yang tidak islami, tidak diterima di hari kiamat, tertolak. Yakni dia menolak agama masuk ke undang-undang dengan alasan karena beda agama, toleransi menguntungkan Islam. Beda agama, toleransi sudah ada di zaman Nabi, sahabat, tabiin. Tapi agama tetap jadi aturan. Agama wajib diterapkan setelah turunnya surat Al-Maidah 3. Jika tidak Allah Ta'ala akan tuntut, akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu sudah harga mati. Jadi alasan Soekarno karena beda agama, toleransi menguntungkan Islam, itu tidak Islam, tidak diterima di hari kiamat, tertolak. Agama Islam adalah agama Allah Ta'ala, aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan untuk diamalkan, dijadikan aturan demi kemakmuran dunianya, demi kesejahteraan hambanya, demi keselamatan hambanya di dunia dan di akhirat.
Jadi alasan Soekarno itu tidak Islami, tidak diterima di hari kiamat, tertolak. Yang Soekarno menghalangi usaha para tokoh Islam yang mau tegakkan Islam di Indonesia dengan alasan karena kecaman Amerika. Itu ada permainan dengan Dajjal. Dajjal menggenggam hati orang Amerika, memberikan propaganda berupa ancaman atau kecaman untuk Indonesia. Jika Indonesia tegakkan agama, Amerika akan mengecam Indonesia. Itu sebuah permainan agar Soekarno itu ada jalan, ada alasan menghalangi usahanya para tokoh Islam yang mau tegakkan Islam di Indonesia, sehingga Soekarno menghalangi usaha para tokoh Islam yang mau tegakkan Islam di Indonesia, sehingga Islam tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Itu suatu alasan yang tidak Islami, tidak diterima di hari kiamat, tertolak. Agama wajib diterapkan setelah turunnya surat Al-Maidah 3. Jika tidak, Allah Ta'ala akan tuntut. Setiap pemimpin bertanggung jawab akan dituntut dimintai pertanggung jawabannya. Itu sudah harga mati. Jadi yang wajib ditakuti adalah tuntutan Allah Ta'ala, tindakan Allah Ta'ala yang selama-lamanya. Dan takut selain Allah Ta'ala itu adalah kesyirikan. Syirik adalah kezaliman besar, dosa yang paling besar. Bahkan dosanya Allah Ta'ala tidak ampuni. Jadi alasan Soekarno itu sangat tidak Islami, tidak diterima di hari kiamat, tertolak. Dan ketika para tokoh Islam memisahkan diri dengan Soekarno karena mau tegakkan agama, Soekarno menuduh mereka pemberontak. Dia selalu memusuhi mereka. Itu tuduhan palsu. Mereka itu tidak ada bukti memberontak, dan mereka bukan pemberontak. Mereka memisahkan diri dengan Soekarno karena mau tegakkan agama, karena keinginan mereka selalu dihalangi Soekarno. Sehingga buktinya agama tidak bisa masuk ke undang-undang, agama tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Akhirnya mereka memisahkan diri dengan Soekarno karena menegakkan agama. Tapi Soekarno menuduh mereka pemberontak. Itu tuduhan palsu. Tidak ada bukti mereka itu memberontak. Justru Soekarno itu dia anti dengan Islam. Terbukti dia menolak agama masuk ke undang-undang. Dia menghalangi usaha para tokoh Islam yang mau tegakkan Islam di Indonesia, sehingga agama tidak bisa ditegakkan di Indonesia. Orang memisahkan diri karena agama dituduh pemberontak. Itu tuduhan palsu. Tidak ada bukti mereka memberontak. Bukan karena mereka memberontak, tapi Soekarno dia anti Islam. Karena ada buktinya, maka aku ceritakan. Jadi pikirkan masa-masa. Apalagi ini adalah ilham dari Allah Ta'ala, pembahasan dari Allah Ta'ala untuk aku, penjelasan dari Allah Ta'ala untuk aku. Maka wajib aku ceritakan, aku bahas, biar dipikirkan masa aku masak. Masalah Soekarno nanti baru aku bahas secara dalam, secara luas. Dan wajib aku bahas secara dalam, secara luas. Karena ini amanah dari Allah Ta'ala untuk aku. Di sini aku ceritakan, aku bahas ilham penjelasan Allah Ta'ala untuk aku terkait Jokowi. Mulai dari 97, 2013 sampai 2018. Terutama 97. Bahwa Jokowi itu kekayaan negara dia dialirkan ke Cina. Kemudian dia tidak amanah, dia hianati janji, dia menipu rakyatnya, membohongi rakyatnya. Janjinya belum ditepati, belum ditunaikan 100%. Tiba-tiba dia membuat sesuatu yang tidak dia janji pada masa kampanye, yakni ibu kota negara baru.
itu ada rencana jahat Dajjal, ada permainan Dajjal, yakni ingin menciptakan beban utang untuk Indonesia di Cina, ingin menghancurkan Indonesia lewat Cina. Karena jika utang itu tidak bisa dibayar, maka Indonesia akan dihancurkan oleh Cina. Karena salah satu negara yang dipasang oleh Dajjal untuk menghancurkan Indonesia adalah Cina. Terbukti pada tahun 2019, Cina sengaja bikin gara-gara dengan Indonesia, sengaja mengklaim di Natuna ada bagian mereka, sehingga hampir terjadi perang Indonesia-Cina. Tapi Allah telah gagalkan karena itu pengakuan palsu, pengakuan dusta. Itulah sebabnya Jokowi janjinya belum ditunaikan, tiba-tiba dia bikin ibu kota negara baru karena menciptakan beban utang untuk Indonesia di Cina, hingga dia berutang di Cina, negara komunis, karena ada kejahatan Dajjal untuk Indonesia lewat Cina. Dan itulah sebabnya Jokowi, Raja Salman kasih dia uang 70 triliun cuma-cuma dan beritahu dia bahwa jika pinjam utanglah di negara kami, kita sama-sama Islam, tidak dibayar tidak masalah. Tapi dia tidak tanggapi, tetap berutang di Cina, tetap berutang di Cina, utang lagi, hingga menciptakan beban utang untuk negara Indonesia di Cina, negara komunis. Sekali lagi, itu ada rencana jahat Dajjal, ingin menghancurkan Indonesia lewat Cina. Karena jika utang Indonesia di Cina tidak bisa dibayar, maka Indonesia akan dihancurkan oleh Cina. Sasaran tujuannya adalah untuk menghancurkan seorang pemegang panji Islam yang sudah ada di Indonesia, yang tahu rahasia Dajjal, bagaimana dia hancur, terbunuh mati, agar tidak bisa membuka rahasia Dajjal, tidak bisa memberantas program Dajjal. Seperti itu rahasia ke dalamnya. Dan Cina-Cina yang berdatangan ke Indonesia dimasukkan oleh setan Dajjal untuk melawan pasukan pemegang panji Islam yang sudah ada di Indonesia. Cari pekerjaan cuma alasan saja, tapi rahasia ke dalamnya dipasang Dajjal untuk melawan pemegang pasukan pemegang panji Islam yang sudah ada di Indonesia. Seperti itu rahasia ke dalamnya. Jokowi bebaskan karena dia dikendali Dajjal. Dan Jokowi yang pilih dia warga negara Indonesia, yang dijanjikan pekerjaan warga negara Indonesia, tetapi Cina ikut dipekerjakan. Itu suatu kezaliman, suatu keburukan. Rakyatnya masih banyak yang nganggur, terlantar, belum mendapatkan lapangan pekerjaan, ditelantarkan. Suatu kezaliman, keburukan yang besar. Masalah Jokowi nanti baru aku bahas secara dalam, secara luas. Ini wajib aku bahas secara dalam, secara luas, karena ini adalah amanat Allah Ta'ala untuk aku, yang wajib dibahas biar diketahui semua warga negara Indonesia. Ingat, aku ini mendapat amanah Allah Ta'ala, maka wajib aku ceritakan, bahas amanatnya lewat aku. Dan aku diutus untuk menumpas kezaliman, memberantas kezaliman, menegakkan kebenaran dan keadilan, menjadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan manusia, seperti mana para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in. Ingat, dunia ini Allah Ta'ala punya. Allah Ta'ala turunkan agamanya untuk diamalkan, dijadikan aturan, demi kemakmuran dunianya, demi kesejahteraan hamba-hambanya, demi keselamatan hamba-hambanya di dunia dan di akhirat. Dunia bisa makmur, bisa aman damai, bisa ada keberkahan-keberkahan, kecuali
agama dijadikan aturan, dijadikan tatanan kehidupan manusia. Nabi berganti nabi, rasul berganti rasul. Zamannya berbeda-beda, tetapi mereka datang hanya membawa agama, menegakkan agama, menjadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan manusia. Tak kalah para nabi rasul datang menghadapi manusia. Zaman jahiliyah tidak ada agama, masalah menimpa manusia silih berganti. Nabi rasul bawa agama, tegakkan agama, jadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan manusia. Orang yang beragama Allah Ta'ala berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan. Orang tidak beragama Allah Ta'ala hinakan, Allah Ta'ala binasakan, hancurkan dunia akhirat. Kita melihat kondisi sekarang terjadi. Musibah silih berganti datang menimpa di mana-mana. Penyelesaian tidak pernah kunjung tiba. Hingga para ulama, para ilmuwan teknologi kebingungan. Masalah silih berganti, penyelesaian tidak pernah kunjung tiba. Ini penyelesaian tidak ada cara lain kecuali kita dakwakan agama, kita tegakkan agama, kita jadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan manusia. Baru Allah Ta'ala bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Kita melihat fakta kenyataan terjadi. Tak kala baginda Nabi datang di Timur Tengah, di dunia, di kala itu pada zaman jahiliyah tidak ada agama. Ada juga tapi agama nenek moyang, agama yang tidak bersumber dari Allah Ta'ala, yang tidak dibawa Nabi dan Rasul, yang tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala, yang tidak bisa mendatangkan kedamaian, kemakmuran, keberkahan. Allah Ta'ala utus baginda Nabi bawa agama yang benar. Dilanjutkan para sahabat. Tadinya mereka tidak ada agama, terkota-kota, terpecah belah, mengandalkan kesukuan. Musibah silih berganti datang menimpa mereka. Nabi bawa agama yang benar, satukan umat manusia. Dilanjutkan para sahabat, mereka beragama dengan benar, bersatu. Allah Ta'ala pandangi mereka, rahmati mereka, tolong mereka. Allah Ta'ala berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk mereka. Kita melihat fakta kenyataan terjadi. Tak kalah Indonesia lawan penjajahan Belanda dengan sistem kedaerahan, masing-masing belai daerahnya. Indonesia kalah, penjajah Belanda menang. Tapi ketika Muhammad Hatta satukan, Indonesia bersatu. Imam Bonjol membawa kebenaran, membawa Ahlus Sunnah dari Yaman. Indonesia mendakwakan kebenaran, kebenaran berkembang. 45, 17 Ramadan, rahmat pertolongan Allah Ta'ala datang. Indonesia meraih kemerdekaan. Kita juga tidak ada cara lain. Kita bisa dipandang oleh Ta'ala, dirahmati oleh Ta'ala, ditolong oleh Ta'ala. Allah Ta'ala bisa cabut masalah-masalah kita, bisa atasi masalah-masalah kita, bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Terkecuali kita pegang teguh agama, kita bersatu, kita beragama dengan benar, mendakwakan kebenaran, kita jadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan kita. Baru Allah Ta'ala bisa pandang kita, rahmati kita, tolong kita, cabut masalah kita, atasi masalah-masalah kita, berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Maka di sini aku minta supaya umat manusia di dunia, umat Islam di dunia juga, Indonesia, mari kita segera pegang teguh agama. Kita bersatu, kita perhatikan agama seperti Nabi sahabat. Kita perbaiki hablumillah kita, hablumillah kita. Kita tidak boleh memilah-milih dalam bergaul, berbau, memberikan salam. Kita tinggalkan prinsip-prinsip golongan. Golongan itu tidak ada di zaman Nabi sahabat. Yang ada di zaman Nabi sahabat cuma Islam saja. Islam itu selamat. Siapa masuk dalam Islam dia selamat.
Dan kita harus beragama dengan benar, kita dakwakan kebenaran, kita tegakkan kebenaran, kita jadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan kita. Baru Allah Ta'ala bisa pandang kita, rahmati kita, bisa tolong kita, bisa cabut masalah kita, atasi masalah-masalah kita, bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Sekali lagi aku minta mari kita segera bersatu, pegang teguh agama, kita praktikkan agama seperti Nabi sahabat. Kita beragama dengan benar, kita dakwakan kebenaran, kita jadikan agama sebagai aturan, sebagai tatanan kehidupan kita. Agar Allah Ta'ala bisa pandang kita, rahmati kita, tolong kita, bisa cabut masalah kita, atas masalah kita, bisa berikan kedamaian, kemakmuran, keberkahan untuk kita. Sekali lagi aku minta supaya semua manusia Islam dunia, juga Indonesia, segera pegang teguh agama, segera bersatu. Kita bersiap-siap untuk sama-sama kita berantasi kezaliman, kezaliman. Anaknya mereka kita tumpas, kita berantasi. Tidak ada yang boleh jadi apa-apa. Aku harap bersiap-siap ada kerjasama untuk sama-sama kita berantasi anaknya mereka. Tidak ada yang boleh jadi apa-apa di negara kita Indonesia. Kita tumpas, kita berantasi mereka anaknya musuh dalam selimut. Aku harap ada kerjasamanya. Dan perlu diketahui, nasib Palestina Al-Aqsa ada pada kita umat Islam Indonesia. Maka kita harus bersiap-siap. Terus sama-sama kita bersatu. Terus sama-sama kita ambil langkah. Kita atasi Palestina Al-Aqsa. Kita selamatkan Palestina Al-Aqsa. Aku harap ada kerjasamanya. Sebelum aku akhir, aku perkenalkan asal usulku juga namaku. Aku Butong Wawangi. Namaku Adanda Muhammad Akbar. Aku lahir di Dusun Arpapaya, Kecamatan Huamual, Kabupaten SBB. Pindah di Ambon, tinggal di Dusun Hulung, Kecamatan Hitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tahun 1996. Ini saja dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu ajmain wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.